Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda sekalian kembali pada hari ini. Bapak Ibu, selama beberapa waktu belakangan kita belajar kisah hidup daripada Yusuf. Dan saya percaya ada banyak nilai-nilai rohani yang kita dapatkan dari pelajaran tentang Yusuf. Dan kali ini kita akan belajar seorang tokoh yang lain, di mana kita bisa belajar kembali akan orang-orang yang lain, tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, yang dimana dalam hidup mereka ada nilai-nilai rohani. Tapi saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, ya tentu tokoh-tokoh rohani yang ada dalam firman Tuhan, ada juga hal-hal di dalam kehidupan mereka yang merupakan titik lemah di dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita sebagai manusia kita menyadari bahwa setiap daripada kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita mempunyai hal-hal di dalam hidup kita yang perlu untuk menjadi lebih baik dan perlu untuk kita belajar untuk menjadi lebih sama seperti Tuhan Yesus yang kita kasih dan cintai dalam kehidupan kita. Nah, tujuan daripada kita belajar tokoh-tokoh Alkitab ini tentu saja kita rindu agar nilai-nilai rohani yang ada di dalam firman Allah tersebut itu bisa juga kita tiru di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa kita akan belajar tokoh yang lain, dan kali ini kita akan belajar tentang Musa. Ya, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita buka di dalam kitab Keluaran. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-22 dari Keluaran pasal pertama sampai dengan kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi seorang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kita baca ini kisah daripada Musa pada saat dia dilahirkan. Nah, memang khusus pada hari ini walaupun kita akan belajar kisah karakter daripada Musa, kisah hidup daripada Musa, tetapi kita juga akan belajar latar belakang daripada kehidupan orang-orang Israel sebelum Musa lahir dan sampai yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lihat kejadian daripada bagaimana Allah membawa bangsa Israel masuk ke Mesir dari yang hanya 70 orang sampai dengan sekian juta orang, ada rentang waktu yang dimana rentang waktu tersebut diceritakan bahwa mereka
semua dibawa ke Mesir, dan kemudian setelah Yusuf mati, ya, kemudian di situ diceritakan lahirlah sebuah generasi daripada orang Mesir, generasi daripada Firaun yang tidak mengenal akan Yusuf. Dan saudara, sejak Mesir dipimpin oleh Firaun atau raja yang tidak mengenal, tidak tahu jasa baik daripada Yusuf, pemimpin daripada Mesir ini melihat bagaimana orang-orang Israel ini berkembang biak sebegitu banyaknya. Nah, orang-orang Israel ini atau yang disebut sebagai orang Ibrani, mereka mempunyai bahasa sendiri, mereka mempunyai adat istiadat sendiri, mereka mempunyai tata cara sendiri, yang dimana cara hidup mereka agak berbeda dengan cara hidup daripada orang Mesir dan juga bahasa Mesir. Dan pemimpin daripada Mesir merasa bahwa suku bangsa ini tinggal di sini, dan kemudian ada satu semacam rasisme daripada orang-orang Mesir ini yang kemudian mereka singkat cerita menjadikan bangsa Israel menjadi budak daripada bangsa Mesir. Dalam rentang waktu di mana pemimpin Mesir tidak mengenal akan Yusuf, sampai dengan kitab Keluaran pasal 2 ini tidak diceritakan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Tidak banyak yang dikisahkan di sini. Anda bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, ya, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Cuma diceritakan bahwa bagaimana orang-orang Israel ini diperbudak oleh orang-orang Mesir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau bicarakan adalah seperti ini. Dan ini sebenarnya bukan cuma satu masa di mana ada kekosongan, di mana tidak ada cerita tentang orang Israel saja. Tetapi kalau kita baca juga di dalam kitab Perjanjian Lama antara kitab terakhir di Perjanjian Lama Maleakhi sampai dengan kitab Matius pasal pertama, ada rentang waktu juga di mana kita tidak pernah mendengar apa yang Allah lakukan di sana. Nah, demikian juga waktu bangsa Israel ini, Yusufnya sudah meninggal dan kemudian pemimpin Mesir ini tidak kenal Yusuf, sampai dengan rantang waktu di mana Musa lahir ini tidak ada kejadian yang diceritakan sama sekali tentang orang Israel. Apa yang Allah lakukan kepada mereka, apa yang Allah buat kepada mereka tidak diceritakan sama sekali. Nah, satu hal waktu saya renungkan firman Tuhan ini adalah seperti ini yang saya dapatkan, dan saya percaya bahwa ini perlu dibagikan kepada kita semua. Satu hal yang saya pelajari adalah di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya, ada masa-masa dalam hidup kita yang dimana segala sesuatu yang kita jalani ini semuanya normal. Segala sesuatu biasa. Dalam pengertian kita tidak melihat seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau mungkin kita mendapatkan promosi, atau usaha kita meledak. Maksudnya meledak baik, maksudnya berkembang begitu luar biasa, atau kita mendapatkan sebuah kendaraan, mendapatkan anak dalam rumah tangga, atau mungkin kita mendapatkan sebuah tempat tinggal, rumah yang baru, ya. Itu adalah di dalam diri manusia adalah kadang-kadang adalah suatu lonjakan dalam kehidupannya, suatu peningkatan, sesuatu yang baru. Atau dalam kekristenan ada kali kita berdoa, sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat ini.
Ya, nah, itu adalah peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita yang dimana kita melihat ada satu karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tapi ada masa-masa di dalam hidup kita semuanya itu normal. Kita kerja, kita menjalani hari ke hari dan ya tidak ada sesuatu yang banyak jauh berbeda. Nah, saudara, yang saya belajar di sini adalah waktu sebelum Musa lahir, ya, bukan berarti kalau tidak dikisahkan di dalam Alkitab, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan tetap bekerja, walaupun apa yang Tuhan kerjakan tersebut tidak diceritakan oleh kitab suci. Dan kemudian implikasinya buat kehidupan kita, aplikasinya buat kehidupan kita, apa yang saya mau jelaskan adalah di sini. Seringkali ada orang-orang percaya, sekali lagi saya ulangi, seringkali ada orang-orang percaya yang melihat kekristenan sebagai sesuatu yang sensasional, atau melihat bahwa di dalam iman kekristenan tiap hari selalu harus ada mujizat yang besar, harus ada karya Tuhan yang besar. Padahal dalam kehidupan kekristenan, kalau kita pelajari dari semua tokoh-tokoh Alkitab, dari firman Tuhan yang kita catat, ya, kita akan menemukan bahwa semua tokoh Alkitab itu dalam hidup mereka pernah menjalani hal-hal yang tidak ya biasa-biasa saja. Hal yang normal, mereka bangun pagi, mereka doa, mereka nyembah Tuhan, mereka makan, minum, dan kemudian mereka melakukan pekerjaan seperti biasanya, ya. Kebanyakan daripada tokoh-tokoh Alkitab mereka bertani atau beternak, mereka pergi ke ladang atau mereka beternak, dan kemudian mereka kembali ke rumah tangga mereka kembali istirahat, dan kemudian besok paginya mereka kembali melakukan aktivitas. Nah, saudara, itu adalah hal-hal yang normal yang sebenarnya banyak terjadi di dalam kisah-kisah daripada tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan tidak ada mujizat-mujizat apapun yang terjadi, dan tidak ada kejadian di mana secara khusus Tuhan bicara sama mereka, ya, dan dicatat dalam firman Tuhan. Dan itu adalah hidup yang normal dari hari ke hari mereka jalani di dalam kehidupan kekristenan mereka. Nah, saudara, buat kita orang percaya yang hidup di zaman sekarang, ya, saya mau katakan ada kalanya kita kekristenan ini, kita menganggap bahwa dalam dunia kekristenan kita harus terus menerus mengalami mujizat demi mujizat, harus mengalami sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sensasi, sesuatu yang wah, pokoknya Kristen itu harus begini dan begitu, harus selalu meningkat dan meningkat. Padahal pada kenyataannya, saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan dengan sangat jelas, kita akan menemukan masa-masa seperti yang di dalam kitab Keluaran ini, di mana sebelum Musa dilahirkan selama 100 tahun lebih, tidak ada hal-hal yang sensasi yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Semuanya normal. Tetapi yang normal ini bukan berarti tidak ada mujizat. Seringkali ada kalanya karena kita kebiasaan melihat sesuatu yang berjalan dengan biasanya, kita menganggap bahwa itu adalah hal yang umum, hal yang dialami oleh semua manusia. Padahal kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda dan saya masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas yang normal, itu juga adalah sebuah anugerah, itu juga adalah sebuah mujizat yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada setiap daripada kita, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan mujizat setiap hari. Cuma sayangnya karena kita sudah biasa untuk beraktivitas setiap hari, kita bekerja setiap hari, kita bernafas setiap hari, kita melakukan tindakan demi tindakan setiap hari, dan kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa sebagai manusia. Padahal pada kenyataannya saya mau katakan bahwa tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kita yang kita tidak mengalami mujizat. Setiap detik dalam hidup kita, setiap nafas yang kita tarik, setiap hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa pandang,
Setiap hal yang kita alami itu sebenarnya adalah mujizat. Mengapa mujizat? Karena firman Tuhan mengatakan kita diciptakan dari debu. Bagaimana bisa dari debu kemudian menjadi sebuah makhluk yang bisa bernafas, beraktivitas, dan melakukan kegiatan-kegiatan? Mustahil Bapak Ibu tanpa intervensi ilahi daripada Allah. Yang saya mau tekankan kepada kita adalah seperti ini. Dalam kehidupan kekristenan kita, bukan cuma dalam kehidupan kekristenan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ada masa-masa di mana kita sebagai manusia akan mengalami yang namanya kejenuhan. Dan di dalam kejenuhan tersebut ada kalanya kita merasa, ya hidup ini biasa saja, ya hidup ini normal saja, ya memang begini kita harus hidup. Padahal kenyataannya saudara, bahwa hidup kita ini dari hari ke hari adalah sebuah anugerah yang besar. Dan kita harus bersyukur kepada Allah karena kehidupan yang Allah berikan tersebut. Apa yang membuat Allah akhirnya marah terhadap orang Israel yang pada saat mereka keluar dari tanah Mesir? Yang membuat Allah marah adalah karena mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah. Karena mereka tidak bisa istilahnya berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka terus-menerus mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk kedagingan mereka. Mereka terus-menerus untuk menuntut akan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Mereka menuntut standar hidup yang ya bisa dikatakan sama atau bisa jadi lebih baik daripada waktu mereka tinggal di Mesir. Pada saat mereka kekurangan air, mereka mengeluh. Pada saat makanan tidak sesuai harapan mereka, mereka mengeluh. Pada saat tidak ada daging, mereka mengeluh. Pada saat mereka berjalan sedemikian rupa, mereka mengeluh. Padahal Tuhan sudah tunjukkan mujizatnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa baju yang mereka kenakan ini istilahnya tidak rusak. Bahkan baju tersebut ikut bertumbuh dengan mereka. Kasut yang mereka gunakan selama 40 tahun tidak pernah rusak. Bahkan kasut tersebut bertumbuh sama mereka. Bahkan mereka ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Sehingga pada saat malam mereka tidak kedinginan. Pada saat siang mereka tidak kepanasan. Dan mereka masih tidak bisa mengucap syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap daripada kita untuk kita setiap hari belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Saya mengajak kita untuk kita melihat bahwa walaupun mungkin hari ke hari kita jalani biasa saja, walaupun kita tidak melihat sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita, khususnya hari-hari belakangan, diketahuilah kalau kita masih bisa hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang-orang yang hidup di zaman sekarang terus terang sangat dimanja dengan teknologi yang ada. Kita mau beli makanan, kita bisa pesen lewat aplikasi. Kita mau mengetahui tentang berita, kita tinggal bisa lihat lewat handphone, bisa lihat lewat TV. Dan kemudian kalau kita mengalami kejenuhan, kita bisa nonton. Kalau misalnya kita mau belajar, kita juga bisa mencari di istilahnya lewat handphone kita, sepanjang kita ada aplikasi internet. Dan sebenarnya kita ini manusia zaman sekarang, kita hidup di masa di mana kita sangat dimanjakan. Dan yang bahayanya adalah apabila kita termanjakan dan kita terus-menerus mengejar apa yang menjadi keinginan daging kita, dan kita tidak mengucap syukur, kita gagal mengucap syukur. Yang dikhawatirkan adalah kita terjerumus menjadi orang Kristen yang ngikut Tuhan cuma karena untuk memuaskan kedagingan kita. Karena apa? Kita terus berharap mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Padahal Tuhan telah melakukan mujizatnya setiap hari. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang kedua yang kita mau pelajari di sini Bapak Ibu. Kenapa secara khusus saya membacakan daripada kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang terakhir. Di situ diceritakan bagaimana
Firaun, pemimpin daripada kerajaan Mesir, sangat marah dengan orang Israel semakin berkembang biak sedemikian cepat, sehingga dia berupaya untuk menghentikan laju pertumbuhan daripada orang Israel ini. Apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh Raja Firaun adalah dia memerintahkan supaya kalau ada anak bayi laki-laki dari orang Israel yang baru lahir, itu disuruh supaya orang Mesir ini buang ke Sungai Nil. Yang perempuan tetap bisa dipelihara. Mengapa demikian? Yaitu diperintahkan oleh Allah karena bukan diperintahkan oleh Allah. Itu diperintahkan oleh Firaun karena Firaun ini melihat ada suatu ancaman yang besar. Ancaman kepada siapa? Ancaman kepada kerajaan Mesir ini. Dan dia berupaya bagaimana caranya agar orang Israel ini tidak lagi mempunyai keturunan laki-laki, hanya mempunyai keturunan perempuan, dan keturunan perempuan ini akan kawin mawin dengan orang-orang Mesir, sehingga identitas bangsa daripada Israel, identitas budaya daripada bangsa Israel tersebut hilang dan lenyap. Itu yang coba dilakukan oleh Firaun kepada Israel. Nah, waktu Musa lahir dalam kondisi dan situasi bangsa Israel berada dalam suatu kesulitan yang sangat-sangat besar. Kesulitan pertama yang terjadi pada saat Musa itu lahir adalah pada saat itu bangsa Israel sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Anda bisa baca di dalam ayat yang ke-8 dan seterusnya. Mereka sedang diperbudak, dan bukan hanya diperbudak, tetapi ayat 12 dikatakan tetapi mereka ini makin ditindas. Nah, saudara, coba Anda bayangkan bagaimana sebagai umat-umat Allah, tapi kok malah mengalami kesulitan seperti ini, mengalami aniaya yang seperti ini. Kita sebagai orang percaya yang tinggal di Indonesia, kita bersyukur kalau kita hidup di dalam alam demokrasi, walaupun harus diakui memang ada diskriminasi yang terjadi di beberapa tempat. Tapi secara keseluruhan, kalau kita sebagai orang percaya dibandingkan dengan orang-orang percaya yang berada di negara-negara lain seperti di Pakistan dan kemudian seperti di beberapa negara Arab lainnya, atau katakanlah di Cina lah sebelum pada saat mereka masih mempraktekkan komunisme 100%, atau di Korea Utara dibandingkan dengan mereka, kita ini masih mengalami kebebasan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa lahir itu di tengah-tengah kesulitan yang modelnya seperti ini, di mana bapak daripada Musa, om daripada Musa, dan mungkin bisa jadi kakek daripada Musa, dan bukan hanya mereka tetapi seluruh orang Lewi, seluruh orang Israel, laki-lakinya yang sudah mampu untuk bekerja disuruh untuk kerja paksa. Dan pada saat itu orang Israel belum sekuat bangsa Mesir, itu yang pertama. Dan kedua, mereka juga tidak mempunyai dan tidak mengerti akan sistem kerajaan, dan mereka tidak punya tentara khusus. Dan kemudian mereka terus-menerus diperbudak yang membuat mentalitas mereka menjadi mental budak. Itu yang pertama, kesulitan pertama yang dialami oleh orang Israel pada saat Musa lahir. Yang kesulitan yang kedua yang dialami oleh orang Israel pada saat Musa lahir adalah seperti ini, di mana
Firaun memerintahkan di dalam ayat yang kedua, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Jadi saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, dan Anda juga bisa turut membayangkan bersama-sama, di mana ada orang-orang Mesir yang mungkin akan melakukan sweeping dari rumah ke rumah daripada orang Israel. Dan kemudian kalau mereka menemukan akan bayi laki-laki, mereka akan ambil dengan paksa dan mereka akan lemparkan ke sungai Nil. Dan atau ya, orang Israel ini ya, mereka harus dengan rela hati waktu mereka melihat bahwa ada bayi yang lahir, dan kemudian mereka harus dengan rela hati melepaskan buah hati mereka ke sungai Nil. Itulah kondisi yang terjadi terhadap bangsa Israel. Jadi saya mau mengajak kita, coba kita taruh posisi diri kita sebagai orang-orang tua daripada bangsa Israel di zaman dimana Musa mau dilahirkan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, hampir tiap hari mungkin akan ada tangisan demi tangisan yang keluar daripada setiap keluarga, dimana andai kata ada anak yang lahir dan ditemukan anak tersebut adalah anak laki-laki, dan mereka berupaya untuk menyembunyikan anak-anak ini daripada orang-orang Mesir yang dengan intentional, dengan sengaja mencari anak laki-laki, atau mereka berupaya bagaimana caranya supaya anak ini waktu nangis gak kedengeran, ya. Dan saya bisa bayangkan waktu pertama kali perintah ini diberikan, saya bisa bayangkan ada begitu banyak ibu-ibu yang menangis, ada begitu banyak bapak-bapak yang bersedih hati, dan kakak-kakak daripada bayi yang baru lahir ini, mereka pun turut di dalam kedukaan. Kira-kira seperti itulah yang terjadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah seperti ini. Sesulit apapun hidup kita, bahkan saat ini ya mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami di mana usaha gak lancar, bahkan berhenti total, pekerjaan Anda tidak sebaik seperti dulu, pendapatan Anda menurun, dan singkat cerita apa yang Anda cita-citakan sudah rencanakan di tahun yang akan datang tetapi tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada cicilan-cicilan yang harus berhenti sehingga kendaraan Anda mungkin harus ditarik, Anda tidak mampu untuk membayarnya, dan mungkin ada pembiayaan yang membuat Anda merasa mengapa semua kesulitan ini bisa terjadi. Nah saudara, tetapi terlepas daripada semua kesulitan yang kita orang percaya alami di dalam kehidupan kita, kita menemukan bahwa ada kesulitan yang jauh lebih sulit yang dialami oleh orang-orang percaya. Dan dalam pembacaan firman yang kita temukan, kita bacakan di sini adalah kesulitan yang dialami oleh orang-orang Israel. Memang tidak dikisahkan bahwa orang Israel ini menangis, ada keluarga-keluarga yang bersedih hati, tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi dengan sangat jelas di dalam kitab Keluaran 1 ayat 22 ini sudah sangat jelas ada suatu perintah daripada raja dari Firaun ini yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir bagi orang Israel, bagi Bani Ibrani ini harus dibuang. Dan perintah tersebut saya yakin membawa sebuah implikasi di mana ada begitu banyak anak laki-laki yang harus dibuang ke sungai Nil. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang saya yakini sangat berat, sangat sukar, sangat sulit. Nah, Musa lahir di tengah-tengah masa yang seperti itu. Nah, saya mau ajak kita semua saat ini, jemaat Tuhan, sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun hidup kita, mari kita belajar untuk melihat bahwa
ada yang alami jauh lebih sulit. Kalau kita baca, Tuhan punya rencana yang besar dan indah buat orang Israel, tetapi mereka harus mengalami situasi yang sedemikian rupa. Sudah dijadikan budak dan anak laki-laki mereka pun harus dibinasakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari. Yang saya mengajak setiap daripada kita, mari walaupun kita alami hal yang menyulitkan diri kita, hal yang menyulitkan hidup kita, jangan pernah putus asa untuk tetap terus mengikut Tuhan, untuk tetap terus bersandar dan bergantung pada Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya yang kita bisa pelajari, hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari di sini, tadi kita sudah baca mulai yang pertama dengan yang ke-10, di mana waktu Musa lahir, ya Bapak Ibu Saudara, ya sampai dia usia 3 bulan disembunyikan, tapi orang tuanya akhirnya udah nggak bisa sembunyikan lagi. Mereka harus membuat keputusan. Mungkin mereka sudah berpikir, rumah kita udah dilirik-lirik. Saya bisa bayangkan orang tua Musa waktu mengandung Musa, dan ini juga dialami oleh orang-orang tua Israel yang lainnya yang di Mesir pada saat itu. Mereka begitu bersukacita waktu tahu bahwa istri ini sedang mengandung, tetapi di tengah-tengah daripada sukacita akan mempunyai anak, tetapi ada kekhawatiran juga. Ini laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Saya bisa bayangkan, apalagi zaman Mesir dulu belum ada seperti sekarang, ada USG, ditahu oh ini laki, oh ini perempuan, nggak ditahu. Ya mereka masih tebak-tebak kira-kira, waduh. Jadi di tengah-tengah daripada suatu sukacita sebagai keluarga, tetapi ada satu kekhawatiran yang bisa mengintimidasi akan kehidupan mereka. Saya bisa bayangkan waktu orang tua daripada Musa menemukan bahwa kita akan punya anak nih. Tetapi kemudian hari demi hari mendekati kelahiran daripada Musa, saya yakin juga ada perasaan dakdikduk dari kedua orang tua. Ada kemungkinan, walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab, ada kemungkinan bahwa mereka berharap semoga perempuan ya. Kemungkinan, tapi saya tidak tahu. Dan kemudian akhirnya keluarlah seorang anak laki-laki, ya. Dan saudara, di sini kalau Anda baca yang kasih nama Musa itu bukan orang tua daripada Musa. Karena yang kasih nama itu justru anaknya Firaun yang kasih nama. Jadi dalam pengertian waktu anak ini lahir, orang tuanya gak kasih nama, bingung, aduh mau kasih nama siapa nih? Karena mereka tahu dikasih nama juga nanti dia jadi almarhum. Yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah ini saudara, kita belajar bagaimana waktu Musa lahir, akhirnya setelah 3 bulan orang tuanya memutuskan kita deh secara volunteer melepaskan anak ini ke Sungai Nil tanpa harus dibuang. Dan mereka melepaskannya pun dengan cara yang terhormat. Andai kata dibuang begitu saja ya dalam waktu beberapa lama dia akan meninggal di Sungai Nil. Tetapi ini dibuatkan sebuah tempat di mana anak bayi ini ditaruh di dalam dan kemudian dibiarkan terapung di Sungai Nil. Ada sebuah teori yang saya pelajari, ada kemungkinan pada saat itu orang-orang Israel melihat bahwa ini sebuah teori ya sekali lagi, yang dimana dalam teori tersebut setiap anak laki-laki yang dilepaskan ada kemungkinan ada orang-orang Mesir yang siap untuk menampung mereka, mengubah identitas daripada anak-anak laki tersebut dari seorang Ibrani menjadi orang Mesir. Dan ada kemungkinan ada yang melihat, ini putri Firaun, dia suka juga angkat anak. Jadi sehingga bagaimana caranya supaya waktu anak-anak ini dilepas di Sungai Nil, mereka berharap ada orang-orang Mesir yang punya hati dan punya belas kasihan untuk mengambil anak tersebut.
Ini sekali lagi teori. Ya. Nah saudara ya, kalau kita baca dalam kisah ini, pada saat bayi ini dilepas di tepi sungai Nil, secara khusus orang tuanya titip pesan sama Miriam yang merupakan kakak daripada Musa, agar coba lihat apa yang akan terjadi dengan adik kecilmu. Dan saudara, waktu dilepas dan kemudian diceritakan bagaimana bahwa putri Firaun ya pada saat itu sedang mandi di sungai Nil bersama-sama dayang-dayangnya, dan terlihat peti tersebut berjalan. Dan kemudian peti tersebut diambil dan kemudian dilihat oleh putri daripada Firaun. Dan waktu dibuka ya, bayi itu kemudian diceritakan bagaimana bayi itu menangis. Dan kemudian putri Firaun bilang, ini pasti anak orang Ibrani. Ya, karena memang bapaknya sendiri yang memerintahkan. Tapi putri Firaun ini punya belas kasihan terhadap anak tersebut sehingga diambil anak tersebut. Dan kemudian sang kakak langsung datang nawarin, mau nggak supaya disusuin. Jadi sebenarnya ya kira-kira lah ya, orang Israel itu sudah siap apabila nanti anak ini diambil oleh orang Mesir, ya paling tidak ada mamanya yang bisa untuk menghidupkan anak tersebut. Ini kemungkinan, sekali lagi teori. Tapi terlepas daripada teori tersebut, yang saya mau katakan adalah seperti ini, bahwa ada anugerah Tuhan terhadap setiap hidup manusia. Apa maksudnya anugerah Tuhan? Setiap daripada kita, kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya kalau kita sampai saat ini masih bisa hidup, karena ada assignment, ada tugas yang Allah berikan kepada setiap daripada kita orang percaya. Nah saudara, yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak jauh beda dengan orang dunia. Mereka tidak mengerti bahwa mereka hidup di dunia ini dengan satu maksud dan satu tujuan. Kita harus mengerti bahwa pada saat kita menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita menjadi satu dengan Yesus, dan Yesus itu adalah satu dengan Bapa. Kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Dan pada saat kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus tersebut, tubuh Kristus itu mempunyai satu tujuan, mempunyai satu rencana, mempunyai satu kehendak. Tidak ada tubuh yang tangannya pergi ke kanan dan kemudian kakinya pergi ke kiri. Tidak ada tubuh yang istilahnya tidak harmonis. Semua bagian daripada tubuh akan mengikuti instruksi daripada kepala. Dan kepala daripada gereja, kepala daripada orang percaya adalah Bapa yang ada di surga. Nah, yang sangat disayangkan adalah seringkali kita manusia karena kedagingan kita mempunyai rencana kita masing-masing di dalam kehidupan kita, yang akhirnya membawa kita kepada keinginan kita masing-masing, dan kita melupakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita ke gereja itu udah cukup, kita memberikan perpuluhan itu udah cukup, kita ikutan doa itu udah cukup, kita ikutan carousel udah cukup. Padahal setiap daripada kita ini dipimpin oleh Allah untuk jalan di dalam tujuan Tuhan yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada saat kita punya tujuan tersebut, masing-masing kita dianugerahi oleh Allah kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Ada orang-orang yang dianugerahi dengan kemampuan usaha yang dimana usaha mereka bisa berkembang sedemikian rupa, sehingga mereka diberkati oleh Allah sedemikian rupa. Ada orang-orang yang dianugerahi Allah dengan talenta demi talenta yang istilahnya mereka
pinter untuk fotografi, mereka pinter untuk video, mereka pinter dalam dunia seni, dan itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ada anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, yang dimana manusia ini secara fisik mereka kuat, mereka nggak gampang sakit, mereka tidak mudah untuk istilahnya jatuh sakit ya, walaupun hujan, badai, matahari, udah es batu lah, es salju lah, tapi mereka tetap oke-oke aja. Karena apa? Karena di dalam diri mereka ada satu imun tubuh yang begitu kuat dalam hidup mereka. Ya, ada yang mungkin punya anugerah Allah di dalam berbagai macam pengetahuan, mereka pintar di dalam ilmu hitung-hitungan, ada yang pintar dalam dunia bahasa, dan itu semua adalah anugerah Allah yang kita sebagai orang percaya harus sadari dalam kehidupan kita. Nah, dalam kisah Musa, anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia dan anugerah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab daripada Musa adalah Allah sudah persiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar daripada tanah Mesir. Itu yang Allah berikan kepada Musa, sehingga waktu dia lahir dan kemudian dia dibawa ke sungai, secara khusus Allah membuat bagaimana putri daripada Firaun mengadopsi akan Musa. Nah, bicara mengenai anugerah ini, saudara, saya mau katakan satu hal, saya mau ingatkan kepada kita, ya, bahwa di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, semakin besar anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka tanggung jawab kita pun semakin besar. Tetapi apabila kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, maka jangan berharap untuk terus melihat anugerah demi anugerah dalam kehidupanmu. Bagaimana kita bisa menerima anugerah kasih karunia daripada Allah, kita menerima sesuatu yang lebih besar daripada Allah, kalau tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, kita tidak lakukan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu, saudara, ya, seringkali orang percaya itu cuma mau berkatnya Tuhan, tetapi mereka melalaikan tanggung jawab yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi terang. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi garam. Kita diminta oleh Tuhan untuk kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab agar apa yang dikelola oleh kita ini bisa terus-menerus berkembang. Tetapi ada kalanya, ya, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang percaya yang tidak melakukan hal-hal demikian. Tetapi mereka terus-menerus mau lihat anugerah, mau lihat mujizat, terus-menerus mau mengalami sembuh daripada sakit penyakit, mau terus-menerus istilahnya Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tetapi orang tersebut pelitnya setengah mati, saudara. Ada orang-orang yang terus-menerus Tuhan Yesus supaya aku sembuh, Tuhan Yesus daripada penyakitku. Tetapi hidupnya tidak pernah diberikan kepada Allah untuk melayani Tuhan. Lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada orang-orang yang istilahnya mau untuk terus memperoleh pengetahuan demi pengetahuan di dalam hidup mereka, tetapi apa yang mereka tahu tidak pernah digunakan untuk memperlebarkan kerajaan Allah. Ada yang istilahnya mau terus-menerus, Tuhan, aku mau punya jabatan, aku mau dipromosikan oleh Engkau, tetapi sementara di dalam jabatannya, di dalam promosi yang Tuhan berikan, dia tidak pernah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang menganut nilai-nilai daripada firman Tuhan. Bahkan hidupnya gak jauh beda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang sangat-sangat disedihkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pada saat kita mengalami anugerah daripada Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa ada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, dan tanggung jawab tersebut kita harus belajar untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa masing-masing kita punya anugerah yang berbeda, dan kita perlu menyadari apa anugerah Tuhan buat hidup saya, apa panggilan Tuhan buat hidup saya, apa yang Allah inginkan untuk saya lakukan dalam hidup kita. Nah, kita harus ngerti problem daripada manusia, kita terus menerus mencari harta,
mencari kekayaan, mencari popularitas, mencari untuk bagaimana supaya orang bisa tahu siapa saya. Itu keegoan daripada manusia, memperlihatkan kepada orang lain, oh, saya punya ini, saya punya itu, saya mampu lakukan ini, saya mampu buat itu. Saudara, pada saat kita kembali ke surga, apa yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, nggak ada artinya buat Tuhan. Yang Tuhan tanyakan adalah apa yang kamu perbuat pada saat kamu hidup di dunia ini. Ya, kita kembali lagi bahwa masing-masing kita harus menyadari apa anugerah Tuhan yang kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, jangan iri dengan anugerah Allah yang dimiliki oleh orang lain. Kalau ada orang lain yang mempunyai posisi yang lebih baik, puji Tuhan. Mereka adalah bagian tubuh Kristus, dipercayakan oleh Allah untuk mereka bisa melakukan hal tersebut di posisi seperti itu. Kalau ada yang lebih kaya daripada Anda, lebih berhasil secara keuangan, puji Tuhan. Dan mereka dituntut untuk bisa mengelola kekayaan tersebut untuk bisa jadi berkat bagi lebih banyak orang. Temukan akan apa sih yang menjadi panggilan Anda. Pada saat kita menemukan panggilan kita, Tuhan akan memberikan anugerahnya di sana. Dan terus kerjakan akan hal yang Allah berikan dalam hidup. Gak usah iri, saudara. Gak usah rasa kayak, wah Tuhan, kenapa saya tidak seperti dia ya Tuhan. Kenapa saya tidak dilahirkan menjadi seorang pangeran Tuhan. Mengapa saya tidak dilahirkan Tuhan seperti artis-artis atau seperti bintang film Tuhan. Puji Tuhan kalau Anda istilahnya jadi orang-orang terkenal ya. Tapi kalau jadi orang terkenal masuk neraka, terkenalnya cuma beberapa tahun, apinya lebih banyak, saudara. Gak usah iri, gak usah merasa bahwa saya harus menjadi seperti dia. Jadilah seperti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa semakin besar anugerah Allah dalam hidupmu, semakin besar dan semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan akan berikan kepadamu. Dan saya mau katakan, kita bisa mempunyai panggilan yang besar di dalam Tuhan. Tapi apabila kita dipercayakan hal-hal yang sederhana, kita gak setia, jangan harapkan kita akan sampai kepada titik di mana Tuhan mau Anda maksudkan. Anda akan berhenti di titik tersebut. Saya mau ajak setiap daripada kita melihat bagaimana Tuhan melakukan anugerahnya kepada Musa. Musa diberikan kesempatan untuk hidup. Musa diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di istana Mesir. Musa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada orang-orang Israel lainnya. Karena dikatakan bahwa dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dan kemudian ya saya percaya, saya yakin bahwa dia makan makanan yang ada di istana. Dia dilatih, dididik sesuai dengan pendidikan yang ada. Ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada Musa pada saat itu. Tapi kemudian 80 tahun kemudian kita akan membaca bagaimana Allah panggil dia, ingatkan akan panggilan. Dan demikian juga setiap daripada kita, khususnya kepada anak-anak muda, anak-anak remaja. Saya mau dorong Anda bahwa kalau Anda melewati kehidupan yang saat ini seperti ini, ada satu hal yang Tuhan persiapkan buat hidup untuk masa depan. Dan bukan cuma anak pemuda remaja aja sih, tapi juga untuk para orang tua. Kalau Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam hidupmu, itu artinya adalah Tuhan akan bawa Anda kepada titik yang lain dalam hidupmu, yang dimana Tuhan akan lakukan peristiwa-peristiwa yang pernah Anda lalui dalam hidup. Dan di dalam peristiwa-peristiwa tersebut, Anda bisa jadi terang, Anda bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara, ini yang kita bisa pelajari hari ini, dan saya mengajak setiap daripada kita
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin kita diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kembali kami telah belajar kisah hidup daripada tokoh Alkitab yang bernama Musa. Tuhan, kami berdoa biar kami bukan hanya sekedar belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah kami ini bisa menjadi pelaku daripada apa yang kami pelajari. Bapa, kami berdoa biar di tengah-tengah daripada segala kesulitan yang ada, segala tantangan yang ada, kami terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami terus akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini pimpin kami, ajar kami, dan biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan daripada dunia ini, terang Tuhan semakin dan semakin bersinar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Pujilah akan nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa supaya setiap daripada Anda semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa.